One, two, three, four. Ngartis, ngobrolin artis. Balik lagi bersama gua Tino Sweet yang selalu sweet tanpa ada gula sakarin, tanpa ada pemanis buatan. Sweetnya langsung dari alam. Wah, nggak lucu anjir. Yang lucunya itu tetap di kabar ngartis. Karena kabar ngartis selain lucu itu hangat, hot, panas, bukan hangat lagi, bluk, sampai nggak bisa dipegang sama pemiliknya. Berikut kata-kata ini menjelaskan bahwa nggak bisa dipegang sama pemiliknya. Berarti memiliki tapi tidak mempunyai tapi tidak memiliki. Ah, gua puyeng. Baca. Yang jelas kabar terbaru dari ngartis, geng, buat gengs ngartis dari Sabang sampai Merauke, dari mulai Indonesia sampai ujung apa ini? Kutub Utara, Kutub Selatan, Kutub-kutuban. Nih, yang terjadi di dunia ngartis pertama, kalau nggak ada yang namanya apa itu sensasional, ya apa ya? Ya apa ini sensasional? Yang jelas kriminal. Wah, kriminalnya? Ya itu. Kalau katanya Astrid, istrinya Om Uya Kuya, dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Itu, gengs, apalagi kalau bukan penipuan. Ya, soalnya kan artis banyak duit, gengs. Banyak job gitu kan, kumpulin aja ditipu. Allah, itu yang terjadi sekarang dengan Kak Jedar, you know, Jessica Iskandar, bukan JJ yang dijedar-jedor ya, namanya Jedar. Itu Jessica Iskandar, gengs, mengalami kerugian atas penipuan dengan inisial Christopher. Atau yang disebut Stephen, jangan Stephen William ya. Stephen William kan idola gue itu. Jadi Jessica Iskandar itu menjalin hubungan kerjasama dalam bidang penyewaan mobil mewah seperti Alphard, Hummer, Mercedes-Benz, apalagi tuh. Mini Cooper kali ya, kalau Mini Cooper kayaknya pakaiannya di sendiri deh. Pokoknya itulah mobil-mobil luxury ya, mobil-mobil di angka fantastik lah. Yang akhirnya sampai di total, gengs, itu kerugiannya itu sangat fantastis. 9,8 miliar atau hampir ke 10 miliar. Gimana sih kok bisa ketipu begitu, Kak Jessica? Sebelum kita ngobrolin kronologis penipuannya itu, ini agak memilukan juga, gengs. Itu ternyata uang 10 miliar itu hasil tabungannya loh dari dunia entertain. Dari entah itu dari film, endorse, ataupun yang lainnya gitu ya. Yang nanti akan buat Baby L. Dan yang sekarang Baby Don atau apa ya, siapa itu namanya, itu buat anak-anak mereka. Itu tabungan gue itu untuk masa depannya anak-anak gue, katanya begitu. Ditipu lagi. Tapi di situ sang suami selalu menguatkan ke sang istri supaya lebih sabar, tabah, dan ya itu kan masih dalam proses ya. Sekarang benar-benar sudah masuk ke ranah hukum dan sedang diperjuangkan. Entah apa hasilnya, kita lihat nanti ya, gengs ya. Nah, ini kronologinya itu jadi si Stephen Coconut atau apa. Pokoknya Stephen Christopher ini, dia pertamanya sih lancar ya. Jadi dia tuh punya perusahaan apa, dan kebetulan waktu itu Jedar itu dibawa di Bali untuk atau apa gitu ya. Pokoknya di Bali lah posisinya. Itu menjadi endorse mobil Alphard atau apa gitu. Yang ujungnya itu ditawari oleh atasannya itu yang namanya
si Stephen itu. Jadi Stephen itu menawarkan, yuk kita kerjasama. Jadi si mobil-mobil mewah ini kita sewakan. Dan yang menjadi sewakannya itu yang dia pilih itu aparat-aparat negara. Contohnya kedutaan, contohnya apalah, pokoknya aparatur negara lah ya yang memang high class gitu kan. Dan ujung-ujungnya itu dia menawarkan untuk acara G20, G2000. Ya G20 kan. Itu kan di situ ada pertemuan-pertemuan semuanya tuh. Akhirnya maulah Dahan yang lebih mengerikannya lagi. Nih geng artis ya. Itu BPKB-nya juga dibawa. Dengan alasan yang memang realistis juga sih. Jadi aparatur itu katanya dia nggak mau menerima sewaan yang nggak jelas dari mana mobilnya. Jadi nih, oh iya dong Pak, ini dong, ini kan ada BPKB-nya, jadi ini mobilnya jelas, tidak ada masalah, tidak ada apa. Mungkin dengan bahasa seperti itu, namanya bahasa mafia, bahasa penipu, bahasa profesional. Manusia-manusia yang dilahirkan untuk menipu kan memang udah terancang, udah terorganisir, udah tersusun rapi gitu supaya menjadi kliennya itu percaya atau menjadi investornya itu percaya. Ya siapa yang menipu, geng-geng artis yang di situ ada penipu sampingnya itu pasti wah ini orangnya kayak begini. Nah, jadi percayalah nih Kak Jessica-nya. Aduh. Ya, yang gimana nggak percaya, memang kan dia udah rekanan bisnis walaupun udah baru ketemu ya, tapi kan jelas. Maksudnya jelas agak jelas backgroundnya gitu, nggak tahunya kan wah. Akhirnya termakanlah rayuan gombalnya Stephen ini, dan akhirnya Kak Jedar menangis. Duit 10 miliar ya gengs. Kalau duit 10 miliar nih gua jadiin film gua nih. Ntar jangan, nggak boleh gua sebutin judulnya, nanti akan ada yang klaim. What the fuck? Nah, di sini ternyata saat ada persidangan antara mereka itu si Stephen itu ngirim kuasa hukumnya. Udah salah nih deh kuasa hukumnya, ngeri juga ya. Gue dengernya aja udah ngeri. Dan ternyata Jessica Iskandar itu ditemani oleh kakaknya gitu. Kakaknya siapa lupa lagi namanya. Itu saking emosinya dia, wah pokoknya ada kata-kata yang ada kata-kata tolol, ada kata-kata. Jadi si kuasa hukumnya itu dia lebih ke minta maaf katanya, dan sangat-sangat terharu atau menyesal atau bagaimana. Dibalas dong sama kakaknya Jedar. Lu kalau lu prihatin, balikin duit adek gue. Dasar tol, kontol, pokoknya begitulah. Pokoknya kontol mah kata-kata gue ya. Dia sampai kata-katanya emosi, gengs. Ya. Udah mah salah. Datang kuasa hukumnya, orangnya kagak ada. Dan orangnya itu dari kabar terbaru, gengs, dia tuh kabur ke Singapura. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kabur lalu mengirimkan kuasa hukumnya, masih sempat-sempatnya kayak begitu. Dan dia mengakui ya, terakhir si suaminya itu dia dapat kontaknya dan akhirnya bisa menghubungi itu. Dan dia mengakui bahwa dia sudah menipu. Intinya begitulah ya. Entah itu di dalamnya ada mohon maaf atau bagaimana, gua nggak tahu karena gua nggak di situ pada saat lagi nelpon ya. Karena dia di jauh di mana, gua jauh di sini gitu. Nah, dari pembahasan kita alias penipuan ini, mungkin nggak sih, gengs? Maksudnya ternyata nih yang lu lihat bahwa mentereng pakai mobil ini, ternyata itu nggak semuanya bener, gengs. Ini berlaku buat gengs ngartis, seorang investor atau seorang perjalanan bisnis. Perjalanan bisnis apa sih bahasanya? Pelaku bisnis atau yang sedang menjalankan kerjasama gitu ya. Janganlah lihat-lihat dari luarnya. Lihat di luar, garmen kan bisa dibuat, gengs. Tapi lihatlah, cari lebih jauh, siapa sih
yang kita ajak kerjasama. Karena mobil bisa disewa, gengs, baju bisa dibeli, dasi bisa dibeli. Mendingan gua nggak pakai dasi dong. Apa adanya, tapi nggak nipu kan. Ini beritanya betul, berarti gue bukan penipu dong, anjay. Nah, jangan tertipu oleh dasi, jangan tertipu oleh mobil, jangan tertipu oleh baju. Lihat dulu siapa nih, oh orangnya begini. Backgroundnya lihat dulu lah. Karena semakin Anda, apalagi diiming-imingi dengan presentasi yang tinggi, ya realistis aja lah, gengs. Ya, buat geng artis realistis. Karena yang halu-halu yang menawarkan ini tinggi, ketenaran, duit banyak, dan pencapaian yang cepat, instan, hasilnya banyak, hasilnya nominalnya tinggi, patut dicurigai. Karena BRI aja 0,0% dalam setahun, buset. Kok gue jadi ngomongin BRI ya? Nah, artinya kalau yang real itu kan bertahap, nggak cepat, bertahap, membangunnya itu sulit, apalagi perusahaan. Perusahaan dan band itu ada perbedaan, gengs. Kalau perusahaan itu membuatnya susah, meneruskannya yang gampang. Kalau membuat band, membuatnya gampang, meneruskannya yang susah. Itu, udah kayak Ahmad Dhani gue ngomongnya, udah filosofi begitu. Bah, itu artinya perusahaan, ya itu berbentuk penyewaan, bikin perusahaan ini, perusahaan itu, perusahaan YouTube ataupun ini itu nggak mudah. Prosesnya panjang dan harus perih dulu lah, bahasanya harus perih dulu, harus bener-bener dari nol, ya nggak instan lah, yang instan, yang lu denger instan, untungnya banyak, cepat, hati-hati, gengs. Karena teman saya juga sudah ada yang menipu. Wih, nggak tahu, jangan, pokoknya gue nggak mau dengar siapa orangnya, siapa, pokoknya itu aja. Jadi geng artis jangan sampai diiming-imingi yang halu-halu. Angin surga, angin surga itu beberapa kilo tuh udah sedap. Tapi sementara nggak taunya pas nyemplung bukan surga, neraka, anjir. Waspada terus geng artis, dari Sabang sampai Merauke, dari di dalam negeri ataupun di luar negeri, karena bahaya akan mengintai Anda. Apalagi penipuan dengan berbaja ganteng, berpakaian rapi gitu. Karena kan pencuri-pencuri, penipu-penipu itu zaman sekarang itu pakai dasi, bersekolah tinggi, ujung-ujungnya di gedung-gedung tinggi, di gedung yang ada di Senayan. Keceplosan. Jadi waspada terus geng artis, waspada dan selalu nonton Ngartis, ngobrolin artis.